Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Besus Baba, NIM 0212-175, nomor presensi 75, mata kuliah pendidikan Pancasila, kelas 1C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Nusa Nipah Indonesia. Video ini saya buat untuk menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen mata kuliah pendidikan Pancasila, Bapak Alexander Helo Prianto. Berikut ulasan jawaban yang akan saya bahas. Secara etimologi, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi. Atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Secara terminologi, menurut Insinyur Soekarno, mengartikan Pancasila sebagai isi jiwa bangsa secara turun-temurun. Sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafat negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafat bangsa Indonesia. Bapak Alexander Helo Prianto, selaku dosen pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar-dasar kehidupan manusia bagi setiap individu, kelompok, dan golongan di NKRI yang mengharuskan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan, memiliki rasa kemanusiaan, mewujudkan persatuan, adanya musyawarah, solidasi, rekonsiliasi, dan berjiwa adil dalam berbangsa dan bernegara. Dari pendapat ketiga tokoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah falsafat bangsa Indonesia yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, yang mengharumkan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai keyakinan, memiliki rasa kemanusiaan, serta berjiwa adil dan berbangsa dan bernegara. Sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila terjadi pada tanggal 29 April 1945 ketika pemerintahan Jepang membentuk sebuah lembaga yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsutus Jumbi Jumkai, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disingkat BPUPKI, yang beranggota 62 orang. BPUPKI diketahui oleh Dr. Iman Widyodiningrat dan wakilnya R. Panji Suroso dan Inci Bangse. Asal Jepang, BPUPKI memiliki tugas membentuk rancangan dasar negara dan membuat undang-undang dasar. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945. Dalam sidang itu dirumuskan sebagai gagasan dasar negara Indonesia. Berikut ini beberapa usulan dari anggota BPUPKI yang menjadi rumusan dasar negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Soepomo mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juli 1945 yang berbunyi: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan
lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. 7. Ki Hajar Hajid Wahid Asim. 8. Abdul K. Murjakir. 9. Somo TJ Okro Kuroso. Panitia 9 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi keragaman suku, bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia, dikeluarkan Peraturan Presiden atau PP nomor 12 tahun 1968 tertanggal 13 April 1968 mengenai rumusan dasar negara dalam negara Indonesia. Dikemukakan rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumus yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya di masa kini yaitu tantangan Pancasila di era digital, kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang itu telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga terlihatnya. Saat ini dampak negatif yang nyata terlihat adalah hilangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia, telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing sudah menjelajah masuk dalam pola kehidupan sehari-hari, menjadi hal yang murah dapat diketahui di mana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berlaku dan sebagainya. Apabila pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat P4 kehidupan kembali. P4 atau pedoman penghayat dan pengamalan Pancasila merupakan suatu bentuk instruksi ideologi Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian atau sistem budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Menurut saya apabila P4 kehidupan kembali pada baiknya juga pengalaman Pancasila bisa diterapkan kembali sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan sesuai dengan Pancasila.